Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ketiga Anya dirawat di rumah sakit. Ia dikejutkan dengan kedatangan trio kuek-kuek yaitu Arini, Felix, dan juga Umar. Kak Anya, Arini memekik girang begitu masuk ke dalam kamar diikuti Felix dan Umar di belakangnya. Tatapan mata ketiganya langsung tertuju memar yang belum pudar benar di wajah Anya yang tampak polos tanpa make up, tapi tetap memancarkan kecantikannya yang sesungguhnya. Hai semua, tahu dari mana gue dirawat? Anya menyambut ketiganya dengan canggung. Bahkan Felix dan Umar tampak prihatin menatapnya, meski mereka tersenyum dengan lebar. Aku tahu dari Kak Arta, Kak. Tadi pagi dia ke kantor ketemu HRD untuk menjelaskan alasan dan kondisi Kak-nya selama gak masuk kerja. Arini menjelaskan dengan semangat, namun kemudian tampak prihatin menatap wajah Anya. Kak, aku baru tahu ceritanya. Arini perlahan-lahan duduk di pinggir ranjang lalu menyentuh punggung tangan Anya. Bahkan sempat melihat luka di pergelangan tangan Anya. Menyadari Arini memperhatikan luka di pergelangan tangannya, Anya segera menyembunyikan kedua tangannya dengan selimut. Dari Kak Arta juga. Enggak Kak, berita tentang Kak Anya sudah tersiar dalam berita kriminal di televisi. Arini menjelaskan. Kami akhirnya tahu kalau kakak mendapat kekerasan dari suami kakak. Kami turut prihatin atas apa yang menimpa lo-nya. Umar membuka suara sambil meletakkan parsel berisi buah segar yang mereka bawa. Gue juga Nya, Felix ikut buka suara. Terima kasih teman-teman, gue udah sehat kok sekarang. Besok udah bisa keluar dari rumah sakit. Dan mungkin lusa udah masuk kerja. Anya berusaha menghalau kabut kesedihan yang tampak di wajah ketiga teman kantornya. Kak-nya jangan buru-buru masuk kantor. HRD udah mengizinkan Kak-nya istirahat selama seminggu untuk memulihkan kesehatan kakak. Jadi Kak-nya jangan khawatirkan soal itu. Arini memberitahukan pada apa yang telah ia dengar dari kepala HRD yang tampak sangat bersimpati dengan apa yang telah menimpa Anya. Bahkan bersama para stafnya berencana akan menjenguk Anya. Oh, syukurlah. Anya tertawa lega. Ngomong-ngomong Kak, aku beneran gak nyangka deh laki-laki seganteng itu bisa berlaku kejam pada Kak Anya. Padahal awalnya aku kira Kak Anya beruntung banget menikah dengan laki-laki itu. Tapi ternyata Arini berhenti untuk menghela nafas panjang. Apa yang sudah menimpa gue ini bisa dijadikan pelajaran berharga buat lo dek. Anya tersenyum menatap Arini. Rekan kerjanya yang secantik Dewi namun tulalit berharap wanita manapun juga akan berhati-hati dalam memilih calon suami supaya tidak mengalami hal buruk seperti yang telah menimpanya. Iya Kak, mulai ke depannya aku juga mau bikin kriteria super ketat buat para laki-laki yang mau datang melamar, ujar Arini polos. Kalau gitu pria penuh karisma kayak kakak ini masuk gak ke dalam kriteria calon suami kamu dek? Sambar Felix dengan wajah genit, namun wajahnya itu langsung didorong oleh Umar dengan telapak tangannya. Ingat bini di rumah Lix, tegur Umar dengan wajah datar, mengingatkan Felix yang baru saja menikah setengah tahun yang lalu tapi masih suka genit dengan perempuan lain, termasuk Arini. Iya Lix, ingat loh, bini lagi hamil muda. Anya menambahkan dengan nada geli. Yang jelas Kak Felix gak masuk ke dalam kriteria calon suami aku. Maaf ya Kak. Arini terkekeh kecil sambil menyelipkan sejumput rambutnya ke telinga. Aksi sederhana yang lantas membuat Umar terpana. Dan hanya Anya yang menyadari reaksi Umar saat itu. Reaksi terpesona dari sang duda ganteng yang gagal rujuk dengan mantan istrinya. Lalu rencana lo berikutnya apa Nya? Umar bertanya saat situasi mulai hening. Anya berpikir cukup lama untuk menjawab pertanyaan Umar. Namun pertanyaannya itu benar-benar membangkitkan keinginan terpendam yang selama ini ada di hatinya.
Ia telah mantap bercerai lalu menyembuhkan segala luka di hatinya. Meski satu kampungnya di Loksaumawe bakal heboh mendengar beritanya. Gue tentu saja akan berusaha bangkit lagi, Mar. Anya menjawab sambil tersenyum. Gue akan buka lembaran baru tentu saja. Betul, emang gitu sih, ujar Felix. Hidup terus berjalan, gak ada guna menengok ke belakang. Karena kalau terus-terusan menengok ke belakang nanti nabrak, ya kan Kak? Arini menyela dengan lantang dan percaya diri yang menuai rasa iba di hati Anya, Felix dan Omar. Aku bener kan? Arini memandang heran satu persatu temannya. Iya benar, biar nggak nabrak. Logis juga jawaban dia, iya kan? Umar tiba-tiba buka suara yang mendukung Arini. Sementara Felix akhirnya terpaksa mengiyakan. Lagi pada cerita apaan nih? Kelihatannya seru. Arta tiba-tiba muncul dari balik pintu. Kali ini ia membawa permen kapas berbentuk kepala kelinci berwarna merah jambu, yang sontak membuat Anya tersenyum lebar. Teringat akan permen kapas pemberian Arta tempo hari jatuh di jalan begitu saja di malam saat ia diculik oleh Pasha. Ih, lucunya. Arini tampak gemas dengan permen kapas yang dibawa Arta untuk Anya. Gue bukan anak kecil tak, cetus Anya dengan nada gemas. Gue tahu, tapi gue rasa gue gak salah bawa sesuatu yang ternyata bikin lo senyum lebar kayak tadi, balas Arta sambil mengulurkan permen kapasnya pada Anya. Thanks tak. Anya menerimanya dengan senang. Buat aku mana Kak? Arini menagih langsung pada Arta yang membalasnya dengan cengiran khasnya. Maaf dek, cuma bawa satu, jawab Arta sambil garuk-garuk kepala. Aku cuma bercanda Kak, tenang aja, ujar Arini tak ingin Arta salah paham. Oh iya, besok sore kata dokter lo udah boleh pulang, ucap Arta tiba-tiba. Iya, gue udah tahu, Anya menyahut sambil mulai melahap permen kapasnya. Berbagi dengan Arini dan Felix yang tidak tahu malu membuka bibirnya seperti seekor ikan lapar. Maka dari itu gue mau kasih tahu, besok gue yang akan jemput lo pulang. Amor dan Jovan akan menunggu di rumah. Mendengar Amor dan Jovan akan menunggunya di rumah, Anya menerka sesuatu yang sebelumnya tidak dibicarakan dengannya. Maksudnya lo akan bawa gue ke rumah Jovan dan Amor tak? Arta mengangguk mengiyakan. Tapi gue ingin kembali ke apartemen saja tak? Pinta Anya karena tidak setuju. Belum bisanya, jawab Arta sambil menghela nafas. Kondisi lo dan situasinya belum tepat buat lo kembali ke apartemen. Jadi sementara lo akan tinggal di rumah Amor dan Jovan sampai keadaan benar-benar aman. Benar tuh Kak, aku setuju dengan Kak Arta. Arini angkat suara sambil mengangkat telapak tangan kanannya. Benernya, sebaiknya lo sementara waktu tinggal bersama dengan keluarga temen lo, ketimbang sendirian di apartemen. Umar pun ikut berpendapat. Lo beneran kan tinggal sendirian di apartemen? Tambah Umar seolah tak percaya jika Anya nekat ingin kembali ke apartemen dan tinggal sendirian. Sementara situasinya belum aman benar. Selain Arta, Umar tahu benar siapa itu Pasha. Mafia berkodok pengusaha bersih yang punya banyak anak buah dan sanggup melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Jadi Umar sepakat dengan apa yang dikatakan Arta. Kagak gue, biasanya ditemani sama kecoa, saut Anya santai yang malah mengundang reaksi bergidik dari Arini. No debat lagi ya, sudah diputuskan. Please-nya hargai teman-teman lo yang ingin menjaga dan melindungi lo, ujar Arta dengan intonasi sedikit lebih keras dari biasanya. Jangan bandel, tambahnya sambil merapikan rambut Anya dengan jemari tangannya, membuat Anya tertegun menatapnya. Bersambung, thank you for watching.